Satu lagi, perusahaan dirgantara anak muda menorehkan prestasi yang seketika kembali melambungkan nama perusahaan di kancah industri dirgantara atau roket antariksa. Jumpa kembali sobat All About China. Satu demi satu perusahaan baru yang berisikan anak-anak muda dari Cina berhasil mendemonstrasikan sebuah metode peluncuran yang sedang menjadi tren. Dan memang industri dirgantara masa depan akan ke arah tersebut sebab memiliki nilai kompetitif paling baik. Sejauh ini sudah 4 perusahaan Cina yang sukses memverifikasi teknologi tersebut walau masih tahap pemula. Mereka antara lain Link Space, Deep Blue Aerospace, kemudian Chinese Academy of Science Space, dan keempat iSpace. Tidak hanya 4, sebagian besar startup dirgantara Cina sedang mengerjakan hal yang sama. iSpace, perusahaan berusia 7 tahun, kembali memberi energi positif bagi startup dirgantara dunia dan khususnya Cina, sebab perusahaan tersebut baru saja sukses mendemonstrasikan sebuah core atau first stick pada sebuah roket yang dapat digunakan kembali. Tidak banyak pemain di segmen ini. VTVL reusable first stick dan menggunakan bahan bakar Metalox, yaitu oksigen cair dan metana. Sejauh ini teknologi tersebut belum tersedia. Hanya SpaceX dan roket Starship yang terdepan. SpaceX Falcon Series memakai bahan bakar kerosen dan oksigen cair atau Kerolox, tidak seefisiensi Metalox. Sedangkan New Shepard menggunakan bahan bakar yang lebih buruk dalam hal lingkungan, yaitu hidrogen oksigen cair atau Hydrolox. iSpace, perusahaan kecil, memperkenalkan roket inti yang bernama Hyperbola 2. Roket berukuran diameter 3,35 meter dan tinggi 17 meter. Dilengkapi satu mesin GD1 yang dibuat menggunakan cetak 3 dimensi dan daya sembur mesin 15 ton. Roket berhasil uji ketinggian 178 meter dan kembali mendarat dengan sempurna. Mesin GD1 telah diuji menyala hingga 12.000 detik atau 3 jam. Kinerja mesin menjanjikan dapat digunakan terus-menerus dalam waktu lama. Di balik kegembiraan, ternyata hari-hari iSpace cukup menyedihkan. iSpace mendapatkan sedikit angin segar, padahal perusahaan tersebut sudah mencapai titik terendah. Sebab kinerja roket Hyperbola 1 buruk. Dari 5 kali peluncuran, 3 diantaranya gagal. Masa sulit ketika masuk tahun 2021 sampai hari ini. Perusahaan mengalami pemangkasan. Perusahaan menarik diri dari pusat peluncuran roket di Jiuquan, salah satu gudang yang menjadi lini produksi dan perakitan, justru dikosongkan dan untuk disewakan. Saat itu, dunia dirgantara mulai memprediksikan bahwa perusahaan tersebut sedang tidak baik dan tidak akan bertahan lama apabila kinerja tidak membaik. Badai finansial salah satu faktor yang membuat perusahaan hampir menyerah ketika Hyperbola 1 tidak memuaskan, buruk. Pada saat yang sama mereka memperkenalkan roket metode VTVL, reusable, Hyperbola 2. Hyperbola 2 menjadi penyemangat di tengah kegagalan perusahaan mengirim satelit ke orbit. Melihat kinerja buruk, apakah mereka akan berhasil di roket yang justru lebih sulit? Tidak ada yang tahu. Mengantongi hasil positif,
iSpace sedang menyiapkan Hyperbola 3 yang kelak sebagai andalan atau komersil menghantarkan muatan ke orbit. Hyperbola 3 memiliki spesifikasi yang besar. Diameter mencapai 4,2 meter, tinggi 69 meter, terdiri dari 2 stick. Stick pertama dilengkapi 9 mesin GD2, masa lepas landas 490 ton, dan mampu menghantarkan muatan 8,5 ton pada orbit rendah. Hyperbola 3 ditargetkan diuji pada tahun 2025 dan mulai beroperasi 2026. Pada tahun 2030, iSpace menargetkan dapat meluncurkan 25 roket setiap tahun. Kemudian versi Hyperbola 3B yang dilengkapi booster memiliki kapasitas yang lebih besar, dan seterusnya. Roadmap iSpace cukup menarik. Sebenarnya perjalanan baru dimulai. Pekerjaan masih banyak. Hanya waktu yang membuktikan. Dunia dirgantara swasta Cina tumbuh subur. Bukan saja iSpace, namun terdapat puluhan perusahaan dirgantara yang sudah masuk tahap verifikasi karya mereka. Tahun depan akan ada beberapa perusahaan yang melakukan hal yang lebih konkret. Dari roket reusable VTVL Metalox, dan tahun berikutnya waktunya panen bagi industri dirgantara Cina, sebab semua masuk fase operasional. Oleh itu, pusat peluncuran antariksa di Hainan, Wenchang, sedang diekspansi dan hampir menyelesaikan pembangunan spaceport komersil. Demikian di Ningbo dan lepas pantai. Jumlah peluncuran di tahun mendatang akan terus meningkat di tengah tumbuh subur perusahaan dirgantara swasta. Cina menyiapkan infrastruktur berupa spaceport baru, membuka jalan antariksa bersama roket generasi terbaru. Sampai sudah di penghujung topik. Terima kasih sobat. Jumpa di topik selanjutnya. Salam all about China.